sekarang ada penyakit mengerikan, lebih bahaya daripada virus corona, saudara-saudara. Ini lagi heboh virus corona, betul? Pada takut kena virus corona. Ya, takut sama virus corona. Benar atau nggak benar ini? Heboh, yang dari Cina, WNI diminta kembali, betul ya? Hari ini sudah balik. Sementara yang di Cina minta warga negara Cina kembali ke Cina. Kemudian wilayahnya diisolasi, ya, dikarantina. Nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar. Bagus. Semua yang dilakukan itu tadi bagus. Tapi ada satu yang lebih parah. Satu yang lebih mengerikan dari virus corona. Virus itu namanya adalah virus tidak bisa qanaah. Sama-sama ki. Yang satu corona, yang satu qanaah. Kalau qanaah bagus, ini tidak bisa qanaah. Gak bisa merasa cukup. Ini penyakit yang mengerikan, virus yang berbahaya, dan banyak orang terjangkiti tidak sadar. Dia tidak. Tapi kalau dia qanaah, hidupnya pasti bahagia. Apa itu qanaah? Insya Allah kita akan bahas sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Bisa 5 menit, bisa 1 menit, bisa setengah menit, ya, bisa 20 menit, bisa 1 jam, bisa setengah jam. Wallahu a'lam. Saya juga tidak mau dipaksa ngomong lama-lama, dan saya juga tidak mau memaksa diri saya ngomong lama-lama, dan saya tidak mau mikir ngomong lama-lama. Yang penting saya mau ngomong, jadinya lama atau tidak, wallahu. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau konsultasi dengan bagian sound system. Soundnya cakep, soundnya bagus, tapi saya minta echo-nya dihabiskan total, tanpa echo. Ya, tanpa echo. Ya, cek 1, 2. Jazakumullah khairan. Dah cukup seperti ini, jauh lebih bagus. Ini cocok untuk suaranya penceramah, sehingga tidak gema. Sekarang lebih jelas suara saya? Alhamdulillah. Qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dan puas. Merasa cukup dan puas. Saya mau nanya kepada yang hadir semuanya ini. Dapat gaji 2 juta cukup atau kurang? Dapat gaji 2 juta cukup atau kurang? Kata anak-anak kurang. Kurang ya? Kalau kurang itu nggak jadi masalah. Merasa kurang itu yang masalah. Jadi ketika 2 juta itu kurang, tapi saya merasa cukup dengan 2 juta, bahagia. Tapi kalau 2 juta, memang kenyataannya kurang menurut hitung-hitungan, tapi dia merasa kurang, itu walau dikasih 10 juta akan tetap kurang. Karena hatinya nggak pernah puas. Hatinya selalu merasa kurang. Pertanyaan berikutnya, yang sederhana saja. Punya handphone harga 5 juta. Handphone harga 5 juta. Pada umumnya udah puas atau kurang? Kata adik-adik puas. Kenapa? Karena adik-adik melihat handphoneku paling mahal. Kira-kira puas gak dengan handphonenya ini? Begitu dibandingkan kameranya, loh kok jelek punyamu ya? Ya, dibandingkan suaranya, oh kok itu bass treble-nya jelas ya? Punya saya kok nggak jelas itu ya? Mulai dia nggak puas dengan yang dimiliki, nggak puas dengan yang dimiliki. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Saya pengalaman di jalanan, saya ini sopir. Saya ini sopir di jalanan. Saya itu salut sama sopir truk. Salut sama sopir truk. Sopir truk itu gajinya berapa? Nggak besar. Dan mobilnya nggak enak. AC-nya selalu alami. Jendela dibuka. Jendela dibuka. Dan truk itu jarang boleh kebut kalau muatannya banyak. Harus pelan-pelan. Tapi sopir truk ini disalip sama mobil model apapun, santai-santai saja. Yang nyalip dia Alphard, dia juga senyum. Yang nyalip dia itu Mercy, dia juga senyum.
Yang nyalip dia ini mobil harganya berapa miliar pun dia nyantai-nyantai saja. Kenapa? Dia sadar, aku sopir truk. Punyaku cuman truk. Kalau mikir itu nanti aku jadinya stres. Maka aku nikmati truk ini. Nyantai itu sopir truk, begitu ngantuk masuk rest area, tidur berjamaah, saudara-saudara. Rombongan sopir truk. Qanaah. Makanya sopir truk bahagia saja. Karena itu kalimatnya di truk itu indah-indah. Banyak nasihat. Di Mercy nggak ada kalimat seperti itu. Saya nyopir kemanapun nggak ketemu Alphard belakangnya ada tulisan aneh-aneh, nggak ada. Saya nyopir kemanapun nggak ketemu yang namanya mobil yang harganya 2 miliar ada tulisannya di belakang, nggak ada. Tapi sopir truk, Masya Allah, belakangnya penuh nasihat. Keep solawat, Masya Allah. Iya, selalu bersolawat, pertahankan solawat. Ojo dumeh, ojo rumongso bisa rumongso, Masya Allah. Itu begitu di belakangnya nasihat dapatnya dari supir truk. Supir truk qanaah dengan yang ada, maka dia jalannya pun nyantai, paham dengan kecepatannya, paham dengan tugasnya, pokoknya tujuannya Jakarta. Tapi begitu ada yang tidak qanaah, Masya Allah, mestinya pelan-pelan nekat ngebut. Ya, nekat ngebut. Hasilnya apa? Banyak di tol Cipali. Ya, banyak di tol Cipali. Mobil model apapun, entah truk, entah mobil ini melanggar kapasitasnya, nggak qanaah dengan yang dimiliki, hasilnya nyungsep. Hasilnya nyungsep. Pertanyaan saya, pengen hidup kita nyungsep atau sampai tujuan? Sampai tujuan atau nyungsep? Sampai tujuan. Karena itu kenali kapasitasmu. Yang dimiliki apa? Disyukuri, dinikmati, dirasakan, dirasakan, dienak-enakan. Contoh, ya, contoh. Yang nggak angel-angel, gampang-gampang. Yang pernah sekolah SD coba angkat tangan. Yang pernah SD. Ya, entah madrasah apa namanya, pokoknya pernah SD gitu ya. Insya Allah semua pernah ya. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Iqna' bil qalil sayatika katsir. Merasa puas dan cukuplah dengan yang ada, nanti yang banyak akan datang kepadamu. Pernah dengar enggak kalimat itu? Saya dari SD diajarin gitu, di sekolah dulu. Iqna' bil qalil sayatika katsir. Merasa puas cukuplah dengan yang sedikit, nanti yang banyak akan datang. Kemudian kalimat berikutnya, al-qanaah kanzun laisa bil fani. Orang yang bisa merasa cukup dengan yang dimiliki, dia punya kekayaan yang tidak mungkin akan habis. Sayangnya itu kita punya informasi nggak pernah dipercaya. Informasinya ada tapi tidak percaya. Ini resep sugih, saudara-saudara. Resep kaya. Pertanyaannya, mau kaya atau mau miskin? Mau kaya atau mau miskin? Mau kaya atau mau cukup? Orang kaya adalah orang yang tidak merasa butuh. Itu orang kaya. Yang masih punya butuh berarti miskin. Lah kamu pengen kaya atau miskin? Cukup, udah puas. Itu namanya kaya. Betul kan? Nah kalau masih kurang, kaya atau miskin? Apa bedanya orang naik mobil harga 5 miliar tapi masih cari terus, merasa kurang, sama orang naik sepeda ontel juga cari, merasa kurang. Itu sama-sama miskin, cuman beda tumpangan, gitu aja. Sama-sama miskin, beda tumpangan. Tapi ada satu orang jalan kaki, dia nggak pernah merasa kurang, dia merasa puas. Aku udah punya, aku sudah cukup. Sehingga dia disalib model apapun, nyantai-nyantai saja. Hidupnya enak. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Pertanyaannya, pengen kaya atau miskin? Syarat pengen jadi orang kaya, jangan nyari lagi. Bingung? Saya nggak ngomong jangan kerja loh ya. Perlu dicermati loh.
bukan tidak kerja. Jangan cari laki. Yang udah nikah coba angkat tangan. Yang udah menikah. Oke. Alhamdulillah. Semoga yang belum segera menyusul. Yang belum segera menyusul. Iya. Dan mudah-mudahan yang sudah rumah tangganya langgeng, amin. Yang sudah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya saya mau jelaskan, tapi nggak layak di majelis ini. Ya, karena ini majelis kan macam-macam ya. Kalau di YouTube udah saya tulis, ini tayangan hanya untuk dewasa, anak-anak nggak bisa nonton di YouTube. Tapi kalau di majelis ini banyak anak-anak, ya banyak anak. Makanya kalau ngomong harus lihat kamu ngomong di mana. Banyak anak-anak, jangan omongkan urusan dewasa di hadapan anak-anak. Tapi ini urusan anak-anak deh. Yang sudah menikah, dan yang belum menikah. Ada satu resep. Cek ya, ini dicek. Kira-kira kamu di rumah itu 24 jam atau kamu di rumah sekitar 5 jam. Cek apa untuk kalau nggak kena macet ya. Ya, kalau agak macet sampai rumah jam berapa? Jam 9. Terus berangkat kerja jam berapa? Jam 5. Jam 5 berangkat kerja. Jam 6 berangkat kerja. Ya udah anggap saja jam 9 ya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam. 8 jam di rumah. Tidurnya berapa jam? Mulai tidur anggap jam 12 ya. Bangun jam 4. Berarti tidurnya 4 jam. 8 jam dikurangi 4 jam. Jadi sisa berapa? 4 jam. Mandimu berapa jam? Mandinya berapa jam? Ya kalau sempat mandi pulang kantor dan mandi mau berangkat ke kantor, kurang lebih 1 jam dengan berbagai perlengkapan yang diperlukan. Kurang lebih 1 jam. Berarti sisa waktu berapa jam? 3 jam. 3 jam itu kamu gunakan untuk apa? 3 jam itu kamu gunakan untuk apa? Cek. Berarti hidupmu habis di mana? Sekarang mana yang lebih penting? Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Pertanyaan selanjutnya. Apakah akan kau jual hidupmu dengan murah? Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Akankah kau jual hidupmu dengan murah? Jadi kamu digaji 4 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi kamu kehilangan waktu cuma punya 3 jam. Berarti kamu jual hidupmu mahal atau murah? Murah. Berarti untung atau rugi? Rugi. Betul ya? Dan apa yang menyebabkan rugi? Satu penyakit, namanya tidak bisa qanaah. Nggak bisa qanaah. Tapi kalau bisa qanaah, Masya Allah, nanti akan banyak waktu kita itu merdeka. Waktunya bebas. Kerjanya luar biasa, tapi waktunya juga luar biasa. Itu namanya al-barokah. Namanya berkah. Caranya bagaimana? Menikmati yang ada, mensyukuri yang ada, dan tidak tersusah. Dalam kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu disebutkan, zaman dahulu kala ada satu waliullah ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Dan tidak pernah menunjukkan dirinya miskin meskipun sebetulnya nggak punya uang. Jadi bajunya rapi, ya, murah senyum. Kalau punya apa-apa dibagi ke orang, ya dibagi ke orang. Gak pernah menunjukkan dirinya itu miskin. Anehnya, semua orang kasih dia. Dia gak pernah minta, semua orang kasih dia. Fulan kasih. Dibagi, datang lagi. Dibagi, datang lagi. Gak pernah habis, terus ada. Akhirnya muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya
Nanya ini. Muridnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu nanya. Ini Habib yang hidupnya tahun 1100 Hijriah. Tahun 1100 Hijriah, 300 tahun lalu di Hadramut. Muridnya nanya, "Bib, ini satu orang ini kan ibadahnya luar biasa. Gak pernah nunjukkan miskin, gak pernah nunjukkan butuh, tapi dia bagi ke orang. Kok semua orang kasih dia ya? Kok rezekinya mendatangi dia? Ini rahasianya di mana? Rahasianya di mana? Sementara yang lain nunjukkan miskin yang gak dapat duit. Yang lain cari sumbangan keliling gak dapat duit. Dia gak keliling, didatengin sama duit. Rahasianya di mana? Mau tahu rahasianya enggak? Wani biro. Ya, wani biro nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Berani berapa? Wajah-wajah takut gini repot ya. Gratis. Ilmu itu apa mahal tapi murah. Katanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apakah kamu gak paham? Apakah kamu gak paham? Kalau yang namanya qanaah, merasa puas dengan yang dimiliki, merupakan magnet penarik rezeki. Merupakan magnet penarik rezeki. Ini mungkin kalimat kita enggak. Lain akan datang. Merasa puas dengan yang dimiliki, disyukuri, yang lain akan datang. Makanya dikatakan siapa yang hatinya merasa butuh kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kefakiran tampak di depan matanya. Kefakiran di depan matanya. Walaupun punya berapapun akan habis. Ya, dan dia nggak pernah merasa puas. Hatinya akan selalu ngemis minta sama manusia, nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba cek kehidupannya para wali. Jakarta ini kan gudangnya para wali ya. Gudangnya para wali radhiyallahu anhum ajmain. Coba cek tuh para ulama-ulama yang di Jakarta ini. Subhanallah. Luar biasa. Kalau dilihat hidupnya terima tamu. Dan tamunya al-fuqara wal masakin wa ngeruwetin. Iya. Kalau yang kaya juga ngeruwetin juga. Datang bawa masalah, ya pulang minta masalah selesai. Betul kan ya? Siapa itu? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini datang ke ulama, ke orang-orang soleh ini, kalau ada masalah. Nggak ada masalah, ya udah, biasa-biasa saja. Rumahnya nggak pernah sepi, rumahnya ramai, kedatangan tamu yang modelnya aneh. Yai, ini hutang sekian bulan nggak lunas-lunas, Yai, kerja mentok, Yai, Habib, ini istri saya begini, Habib, pusing sama istri saya, Habib. Gantian istrinya lapor, Habib, suami saya nyebelin, Habib. Bisa ditukarkan atau tidak? Masya Allah, pusing ini ya. Ini pusing, orang modelnya macam naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya, ini Habibnya kiainya, kerjanya biasa-biasa saja. Kerjanya biasa. Bawa sarung, jual sarung. Bawa parfum, jual parfum. Lihat rumah di pinggir jalan akan dijual, dipotret cepret gitu kan ya. Ya model di foto ya. Kira di share ke temennya, subhanallah. Jadi duit. Nyantainya kerjanya luar biasa. Bisa jamu tamu. Buat acara ya ada saja rezekinya. Merasa puas dengan yang dimiliki, merasa kaya. Makanya nggak pernah merasa miskin. Bagi yang berani saja. Nyoh. Kenapa? Sugih aku kaya. Kenapa aku kaya? Karena punya Allah yang maha kaya. Ini belum ceramah. Belum, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah. Muqaddimahnya sengaja bab fulus. Bab duit. Biar yang ngantuk melek. Biar yang melek semakin melek. Karena kalau udah urusannya duit ini akhir zaman, Masya Allah. Itu semua orang langsung bersemangat. Makanya cek di YouTube.
Di YouTube itu kalau judulnya ya, resep sugih, viewernya pasti banyak. Cara mendapatkan rezeki dengan cepat, viewernya pasti banyak. Cara masuk surga, sedikit viewernya. Viewernya sedikit. Tapi kalau cara mendapatkan atau melunaskan hutang, viewernya pasti banyak. Tapi kalau misalnya cara ya biar bisa tahajud, sedikit yang nonton. Yang nonton sedikit. Begitu urusannya duit, yang nonton banyak. Habib kok tahu dari video saya sendiri. Kalau bahasanya urusan yang begitu-begitu, yang nonton banyak. Kalau bahasanya urusannya yang begitu-begitu, yang nonton sedikit. Paham? Dari situ tahu penyakitnya kita semua. Penyakitnya apa? Takut miskin. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Kenapa takut miskin? Karena nggak punya Allah yang maha kaya. Nggak punya Allah yang maha kaya. Makanya takut miskin. Padahal iman sama Allah. Padahal percaya sama Allah. Betul tak betul? Tapi kenapa nggak punya Allah? Berarti imannya tipis. Nah gimana caranya biar kita merasa punya Allah, yakin benar, percaya benar, sehingga hidup kita itu nyantai-nyantai saja, nyantai-nyantai saja, tidak takut jatuh miskin. Kenapa? Aku sudah miskin. Kenapa harus jatuh lagi? Memang aku orang miskin, tapi aku kaya karena punya Allah. Aku butuhkan hanya Allah. Kenapa? Nah, karena semua punyanya Allah. Dunia punyanya Allah. Akhirat punyanya Allah. Rezeki yang bagi Allah. Bencana yang bisa singkirkan Allah. Semuanya di tangan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Berarti sekarang saya mau memiskinkan diri saya di hadapan Allah. Ngemis kepada Allah, minta sama Allah, enak hidupnya. Dan indah. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Karena nggak pernah belajar di Majelis Risalatul Mu'awanah, nggak pernah hadir di majelis ini. Majelisnya ustadznya namanya sama dengan saya, Naufal. Ustadz Naufal, ini Habib Naufal, betul ya? Namanya sama. Dan Naufal itu artinya adalah seseorang yang punya ketampanan. Masya Allah. Nasib insya Allah nggak beda. Cuman penampakannya di dunia wallahu a'lam. Karena kadang itu ini pakaian dunia saja. Di akhirat nanti akan tampak aslinya. Ini cuman penyamaran. Kulit ini kan penyamaran. Moto aslinya nanti di akhirat. Subhanallah. Kalau belajar di Majelis Risalatul Mu'awanah, kitab Risalatul Mu'awanah, cek itu bab yang pertama, kitab Risalatul Mu'awanah. Babnya apa nanti? Bab yakin. Babnya pertama kali bab yakin. Pertanyaan saya kepada Anda semua, pemirsa dimanapun Anda berada, yakin nggak kau sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Percaya. Saking Allah itu pengen membuat Anda yakin, saya yakin. Karena Allah Maha paham, banyak hambanya yang nggak percaya, banyak hambanya yang ragu, banyak hambanya yang kurang yakin. Ulama mengatakan asyak fir rizq, asyak fir razik. Siapa yang meragukan rezekinya berarti meragukan yang maha memberi rezeki. Meragukan rezeki sama dengan meragukan yang maha memberi rezeki. Subhanallah, ikhwani rahimakumullah. Saking Allah sayangnya sama kita, itu di hadis disebutkan. Termasuk yang dicatat apa? Bikat rezeki. Suruh mencatat rezekinya dari mulai lahir sampai mati. Catatannya ada semua. Artinya apa? Bayi kamu lahir jangan ragu ya. Pokoknya kalau kamu lahir ya, itu rezekimu sudah ada. Rezekimu hari ini ada, besok ada, lusa ada. Catatannya detil. Malaikatku sudah nyatet. Makanya kamu gak usah ragu. Malaikat gak akan lupa. Malaikat yang bagi rezeki atas perintah Allah Ta'ala gak mungkin lupa. Kenapa?
Karena Allah sudah suruh malaikatnya catat rezeki hambaku. Begini. Ini enaknya dibahas pakai bab makanan. Kalau pakai bab makanan, insya Allah bisa masuk semua. Pernah pesan makanan di sebuah restoran? Pernah ya? Datang pelayannya, betul? Bapak mau minum apa? Es teh, catat es teh. Apalagi es jeruk, catat es jeruk. Apalagi teh panas, catat teh panas, betul? Ya. Makannya apa Pak? Sate, gulai, tongseng, tempe, tahu, sayur asem, A sampai Z, dicatat semua. Selesai mencatat, itu si emas atau si mbak langsung pergi atau konfirmasi? Konfirmasi, betul. Saya mau cocokkan, betul nggak ini pesanan Bapak? Betul ya? Bapak pesan minum 3, Bapak pesan makanan ada 9 item, makanya betul Bapak? Betul. Silakan ditunggu 15 menit, insya Allah akan tersaji. Kurang lebih begitu, 10 menit akan tersaji. Datang nih makanan satu persatu, minumannya keluar, makanannya keluar. Itu di meja ada apa tulisan yang ditempelkan, betul? Tulisan ditempelkan. Begitu sudah datang dicoret, datang dicoret, datang dicoret, begitu sudah selesai dicoret semua, berarti semua menu yang dipesan sudah keluar, betul? Nah kalau memang sudah ada catatannya, kamu lihat ada catatannya, kan kita nggak mungkin ragu, si emas lupa. Jangan-jangan si emas lupa nih ya, ST-nya kok nggak keluar-keluar. ST-nya kok nggak keluar-keluar, jangan-jangan si mas lupa. Ngeyel nih, manggil, mas ya. ST-nya lupa, si mas ngomong, enggak Pak, sabar, S-nya habis. Nggak akan sampai, tunggu saja Pak, kalau sudah waktunya S-nya akan sampai. Betul seperti itu? Oke, sekarang mulai paham? Sebelum kita lahir, usia 4 bulan di kandungan, itu catatan yang akan dikeluarkan 4 bulan plus 1 detik, 4 bulan plus 2 detik, 4 bulan plus 3 detik, 4 bulan plus 10 hari, 5 bulan, sampai kalau umur kita itu 80 tahun, detik demi detik catatannya ada, dan malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantarkan rezeki hambaku ini sesuai yang kucatat. Begitu kamu kok masih takut miskin, Masya Allah. Takut gak punya, takut gak dapat. Lu nyatanya Habib, saya pengen beli handphone kok belum dapat. Itu ibarat kamu pesen es teh, esnya habis, tenang. Nanti kalau udah jamnya, waktunya, handphone akan datang. Paham? Bisa nggak percaya begitu? Bisa nggak yakin begitu? Kalau urusan makanan yakin. Udah kok, udah dicatat sama masnya, yakin. Betul ya? Yakin. Tapi kalau urusan begini, Allah yang bilang, sudah aku perintahkan malaikat untuk mencatat. Malaikat gak menentukan loh, bikat lebih. Cuman mencatat, apa yang udah ditentukan sama Allah, diurus sama Allah, dicatat malaikat, bukan dicatat Lauhul Mahfuz, tapi dicatatnya itu diletakkan di jasad kita. Banyak ulama mengatakan, letaknya itu di dahi, ada mengatakan di pundak. Jadi kalau kamu itu nanti sampai makom tertentu, jangan ngarang-ngarang. Itu nanti kalau udah makomnya para wali, itu lihat dahinya orang paham. Besok dapat mobil, tahu. Oh, lusa kelihatannya mau nikah. Tahu itu ya. Catatannya ada. Tapi kamu jangan ketemu temanmu gaya, sudah saya baca dahimu. Kelihatannya kamu besok mati. Ternyata yang ngomong mati duluan. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan ngarang. Maksudnya apa? Allah pengen meyakinkan hambanya, kamu jangan ragu. Aku nih Rabbul Alamin ya kamu. Yang ngatur jagat raya kamu. Terima kasih ya Allah. Semuanya udah diatur sama Allah, diurus sama Allah. Sehingga seharusnya kita tenang, karena yang ngurus Allah. Gak mungkin ada yang lewat, gak mungkin ada yang luput. Semua sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Jangan khawatir, pokoknya kamu landing di muka bumi, hidup di muka bumi, urusan hidupmu sudah aku penuhi semua. Yang penting kamu ibadah saja, selesai.